Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya teman-teman. Oke, teman-teman udah absen belum? Udah ya, Ibu udah kirimkan linknya lewat WhatsApp. Oke, ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita bahas? Ya? Ya, benar. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai induksi elektromagnetik. Di mana kompetensi dasarnya itu yang pertama menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu melakukan percobaan induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan laboratorium virtual. Indikatornya yaitu yang pertama ada siswa dapat menghitung potensial gaya gerak listrik induksi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hukum Lenz. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis gaya gerak listrik pada kawat dalam medan magnetik. Yang keempat, siswa dapat mendiskusikan tentang penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa dapat merancang alat sederhana menggunakan prinsip potensial induksi hukum Faraday. Yang keenam, siswa dapat melakukan percobaan laboratorium virtual hukum Faraday. Yang ketujuh, siswa dapat mempresentasikan hasil percobaan terkait dengan percobaan hukum Faraday. Jika di sekitar kawat listrik ada medan magnet, berarti listrik bisa menghasilkan magnet. Apakah medan magnet bisa menghasilkan listrik? Ya, ada yang tahu? Jawabannya bisa. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Jadi, induksi elektromagnetik itu berbeda ya dengan induksi magnet. Kalau pada induksi magnet, medan magnetnya yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, kalau ini kebalikannya. Induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang flux magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, dan contoh soalnya. Yang pertama itu ada flux magnet. Flux magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan. Nah, kita lihat di sini ada magnet, kumparan, dan juga voltmeter. Jika kita dekatkan magnet dengan kumparan, maka akan ada garis-garis magnet yang menembus medan magnet. Nah, banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan ini disebut dengan istilah flux magnet. Nah, apabila garis-garis medan magnetnya itu membentuk sudut terhadap garis normal bidang, maka besarnya flux magnet itu dapat dirumuskan secara matematis, yaitu V sama dengan B dikali A cos theta, di mana V sama dengan flux magnet satuannya Weber atau Wb, B sama dengan medan magnet satuannya Tesla, A sama dengan luas permukaan satuannya m², dan theta sama dengan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Nah, jika tetanya itu tegak lurus bidang, maka persamaan fluksnya dapat dirumuskan V sama dengan B dikali A. Jadi, nilai cos tetanya sama dengan 1. Ingat, cos tetanya sama dengan 1. Jadi, B dikali A dikali 1 nilainya sama dengan B dikali A. Gitu teman-teman. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Faraday, beliau melakukan percobaan begini. Di sini ada sebuah kumparan atau lilitan kemudian dihubungkan ke sebuah galvanometer, di mana
galvanometer ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, di mana percobaan ini dilakukan dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan. Ketika magnet digerak-gerakkan keluar masuk kumparan, ternyata terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Nah, artinya ketika jarum galvanometernya itu menyimpang, berarti di situ ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan ini. Nah, kalau misalnya magnetnya cuma diam saja, maka jarumnya tidak akan terjadi simpangan atau tetap diam. Artinya, kalau magnetnya tidak digerakkan, berarti tidak ada arus listrik. Nah, arus listrik yang timbul akibat adanya magnet ini disebut dengan istilah arus induksi. Arus itu dapat mengalir kalau ada tegangan. Nah, tegangannya kita sebut dengan GGL induksi. Yang mana menurut Faraday, besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan fluks magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Atau secara matematis dapat dirumuskan E atau epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T. Untuk waktu yang sangat singkat dapat dirumuskan epsilon sama dengan negatif N dikali dengan d flux per dt atau turunan flux terhadap waktu, di mana E atau epsilon sama dengan GGL induksi satuannya V atau volt, N sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan perubahan flux magnet, delta T selang waktu, d flux per dt merupakan turunan flux terhadap waktu. Dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi GGL induksi. Jadi, besar kecilnya GGL induksi bergantung pada 3 faktor berikut. Yang pertama itu banyaknya lilitan kumparan, yang kedua kecepatan gerak keluar masuk magnet ke dalam kumparan, dan yang ketiga yaitu kuat magnet batang yang digunakan. Hukum Lenz. Lenz menyatakan bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Jika sebuah kawat lurus digerakkan dengan kelajuan tertentu memotong medan magnet homogen, maka antara ujung-ujung penghantar timbul beda potensial yang disebut dengan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Jika ujung-ujung kawat dihubungkan terbentuk rangkaian tertutup, maka dalam kawat akan mengalir arus listrik yang disebut arus induksi. Jika kawat digerakkan dengan kecepatan V ke kanan dalam medan magnet B yang arahnya masuk bidang, maka timbul gaya Lorentz ke kiri, sehingga arah arus listriknya ke atas. Besarnya GGL induksi pada ujung-ujung kawat adalah epsilon sama dengan P dikali L dikali V sin theta. Pada kawat akan mengalir arus induksi yang besarnya I sama dengan epsilon per L, di mana epsilon merupakan GGL induksi satuannya volt, B merupakan induksi magnet satuannya T, L merupakan panjang kawat satuannya M, V sama dengan kecepatan gerak kawat satuannya M per S, I merupakan arus induksi satuannya A, L merupakan hambatan kawat satuannya ohm, dan theta merupakan sudut antara V dan B. Contoh soal. Di sini ada sebuah kumparan sebanyak 200 lilitan berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm,
medan magnet tegak lurus bidang lilitan. Jika medan magnet berubah dari 0 ke 0,5 T dalam waktu 0,8 sekon, berapakah GGL induksi yang dihasilkan selama selang waktu tersebut? Jawab, diketahui N-nya itu 200 lilitan, S-nya itu 18 cm, kita ubah menjadi meter kuadrat, hasilnya menjadi 0,18 meter kuadrat. B-nya itu 0,5, di mana kita harus mencari luas kumparannya terlebih dahulu, di mana A sama dengan sisi dikali sisi sama dengan 0,18 dikali 0,18, hasilnya 0,00324 meter kuadrat, di mana GGL induksinya itu epsilon sama dengan min N dikali delta BA cos theta per delta T, di mana sudutnya adalah 0 derajat karena medan magnet tegak lurus dengan bidang lilitan. Kita memakai rumus epsilon sama dengan min N dikali A dikali B per delta T, di mana N-nya itu 200 dikali 0,0324 dikali 0,5 per 0,8. Jadi hasilnya min 4,1 volt. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan fluks magnetik dari 9 dikali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 3 dikali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 10 milisekon. Tentukan GGL induksi yang timbul. Kita jawab, diketahui N-nya itu 1000 lilitan, delta fluksnya itu delta flux 2 dikurangi delta flux 1, jadinya 3 dikali 10 pangkat min 5 dikurangi 9 dikali 10 pangkat min 5, hasilnya min 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber. Delta T-nya itu 10 milisekon, kita ubah menjadi 10 pangkat min 2 sekon ya. Yang ditanyain itu GGL-nya atau epsilonnya. Kita memakai rumus hukum Faraday. Epsilon sama dengan min N dikali delta flux per delta T, di mana epsilon sama dengan min 1000 dikali min 6 dikali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 2. Hasilnya yaitu epsilon sama dengan 6 volt. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Oke, saya simpulkan ya. Jadi, materi kali ini membahas mengenai induksi elektromagnetik, di mana induksi elektromagnetik merupakan gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor. Bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor atau konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet, di mana faktor yang mempengaruhi GGL, gaya gerak listrik, yaitu yang pertama, kecepatan perubahan medan magnet, yang kedua, banyaknya lilitan, dan yang ketiga yaitu kekuatan magnetik. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.